Ada satu ikatan yang lebih kuat daripada cinta, dan lebih mengerikan daripada kebencian. Itu adalah simpul mati yang lupa dilepaskan, menjebak jiwa di antara tanah basah dan langit yang tak mau menerima. Ketika kain putih itu tidak lagi menjadi pembungkus tidur yang tenang, ia berubah menjadi kepompong penderitaan yang melompat-lompat di ambang pintu kematian. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah pada masa peralihan abad ke-19, hiduplah seorang tuan tanah bernama Raden Sastro. Ia dikenal bukan karena kedermawanannya, melainkan karena ketamakannya yang melegenda. Sastro memiliki obsesi gila terhadap harta bendanya. Ia percaya bahwa kekayaan yang ia kumpulkannya dengan memeras keringat petani lokal adalah miliknya abadi, bahkan setelah nyawanya dicabut. Penduduk desa sering berbisik bahwa Sastro memiliki pegangan atau ilmu hitam yang membuatnya kebal terhadap penyakit biasa, namun hatinya telah lama membusuk oleh paranoia. Ia sering bersumpah di depan umum bahwa siapapun yang berani menyentuh hartanya, bahkan sehelai benang pun, akan ia hantui sampai ke-7 turunan. Sumpah itu diucapkan dengan mata melotot dan ludah yang menyembur, menanamkan ketakutan purba di hati siapapun yang mendengarnya. Malam ketika Raden Sastro meninggal adalah malam paling gelap yang pernah disaksikan desa Kembang Sore. Tidak ada bintang, hanya awan hitam pekat yang bergulung-gulung seperti ombak samudra di langit. Kematiannya mendadak dan tidak wajar. Ia ditemukan kaku di ruang penyimpanannya dengan mata melotot menatap peti emasnya. Seolah-olah rohnya ditarik paksa keluar saat ia belum siap melepaskan dunia. Sesuai adat, jenazah harus segera dimakamkan sebelum matahari terbenam sepenuhnya atau sebelum tengah malam tiba. Para tetua desa dan penggali kubur bekerja dengan tergesa-gesa, didorong oleh rasa takut akan badai yang akan datang dan aura tidak nyaman yang memancar dari mayat Sastro yang kaku namun terasa anehnya hangat. Prosesi pemandian dan pengkafanan dilakukan dengan suasana yang mencekam. Pak Modin, orang yang bertugas mengurus jenazah, merasa tangannya gemetar hebat saat membalutkan kain kafan putih berlapis 3 ke tubuh Sastro. Ada sesuatu yang salah dengan ukuran kain itu, rasanya terlalu sesak, seolah tubuh Sastro membengkak menolak dibungkus. Namun, karena waktu yang semakin mepet dan guntur yang mulai menggelegar, Pak Modin mempercepat kerjanya. Ia mengikat tali-tali pocong itu dengan sangat kuat, di atas kepala, di leher, dan di kaki. Sebuah tindakan refleks untuk memastikan sesuatu yang jahat di dalam tubuh itu tidak keluar. Tanpa sadar, dalam kepanikan itu, ia membuat simpul mati yang sangat rumit, bukan simpul hidup yang mudah dilepas. Hujan badai menghantam desa tepat saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Air bercampur lumpur mulai menggenangi dasar kuburan, membuat para pengantar jenazah panik dan ingin segera menyelesaikan tugas mereka. Dalam kekacauan suara petir dan derasnya hujan yang memukul-mukul daun pisang, terjadi kesalahan fatal yang akan melahirkan legenda horor berabad-abad. Saat papan penutup diletakkan dan tanah mulai ditimbun, Pak Modin yang seharusnya turun untuk menyentuhkan pipi jenazah ke tanah dan membuka tali ikatan di atas kepala, tergelincir naik karena licinnya tanah. Sudah, kubur saja cepat. Badai mengamuk, teriak salah satu warga. Dalam kegelapan dan kepanikan, tali pocong utama di atas kepala Raden Sastro, simpul yang mengunci jiwanya, terlupa untuk dilepaskan. Malam pertama setelah pemakaman, teror itu belum berbentuk visual, melainkan suara. Penduduk yang rumahnya berdekatan dengan kompleks pemakaman mengaku mendengar suara dentuman aneh dari dalam tanah, seperti seseorang yang memukul-mukul papan kayu dari bawah. Suara itu ritmis, diikuti oleh suara geraman tertahan yang terdengar seperti napas orang yang tercekik. Anjing-anjing desa melolong tanpa henti, bukan lolongan biasa, melainkan jeritan ketakutan seolah melihat pemangsa yang tidak terlihat. Udara di sekitar desa menjadi sangat dingin dan berbau kamper barus yang menyengat, bercampur dengan bau tanah basah yang anyir. Pada malam Jumat Kliwon, 3 hari setelah kematiannya, entitas itu menampakkan wujud aslinya.
Seorang penjaga ronda malam yang sedang berpatroli di dekat kebun bambu melihat sosok putih berdiri di kejauhan. Awalnya ia mengira itu adalah karung beras yang jatuh, namun karung itu berdiri tegak. Ketika penjaga itu mendekat dengan obor, sosok itu berbalik. Bukan berjalan, sosok itu melompat. Karena kakinya masih terikat erat oleh kain kafan yang kencang, ia tidak bisa melangkah. Ia melompat dengan gerakan kaku yang mengerikan. Wajah di balik kain putih yang transparan itu bukanlah wajah damai, melainkan wajah sastro yang menghitam, dengan mata yang menyala penuh amarah dan keputusasaan, serta tali simpul besar yang masih terikat kencang di atas kepalanya, menjuntai seperti antena kematian. Teror sastro, yang kini dikenal sebagai pocong, bukanlah hantu yang sekadar menakut-nakuti, melainkan manifestasi dari penderitaan fisik dan spiritual. Ia mendatangi rumah Pak Modin, bukan untuk membunuh, tetapi untuk meminta pertolongan. Ia membenturkan kepalanya ke pintu kayu rumah warga, menggunakan kepalanya yang terikat karena tangannya terbelenggu di dalam kafan. Suara rintihan, "Lepaskan, lepaskan," terdengar menyayat hati di sela-sela angin malam. Penduduk desa menyadari bahwa ini bukan sekadar arwah penasaran, melainkan jiwa yang tersiksa karena rumah terakhirnya menjadi penjara yang mengikat. Ikatan di kepala itu mencegah jiwanya keluar dari jasad yang membusuk, memaksanya tetap tinggal di dunia fana dalam bentuk yang paling hina. Berita tentang hantu bungkus ini menyebar cepat ke desa-desa tetangga, menciptakan histeria massal. Orang-orang mulai takut keluar malam, dan setiap kali ada kematian, keluarga yang ditinggalkan menjadi paranoid, memeriksa ikatan tali berkali-kali. Pocong sastro menjadi simbol dari kelalaian manusia terhadap ritual sakral. Ia menjadi momok yang melompat di jalanan sepi, mengejar mereka yang serakah atau mereka yang lupa berdoa. Konon, tatapan mata pocong sastro bisa membuat orang demam tinggi berhari-hari, karena mata itu telah melihat neraka namun ditarik kembali ke dunia oleh simpul tali yang sederhana. Para tetua desa akhirnya memutuskan untuk membongkar makam Raden Sastro pada hari ke-7 untuk melepaskan tali tersebut dan mengakhiri teror. Namun, ketika tanah digali kembali, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Papan penutup liang lahat telah hancur dari dalam, penuh dengan bekas cakar kuku manusia, dan kain kafan itu kosong. Tidak ada jasad di dalamnya, hanya tersisa tali pengikat kepala yang masih terimpul mati, tergeletak di tanah seperti kulit ular yang ditinggalkan. Jasad sastro telah menghilang, atau mungkin telah sepenuhnya menyatu dengan entitas gentayangan itu, selamanya terikat dalam wujud pocong yang abadi. Sejak saat itu, legenda pocong menjadi peringatan keras bagi masyarakat Nusantara. Ia adalah pengingat akan pentingnya melepaskan ikatan duniawi saat ajal menjemput. Hingga hari ini, ritual melepas tali pocong saat pemakaman menjadi momen paling sakral dan menegangkan. Orang-orang percaya, jika kau lupa melepasnya, kau tidak hanya mengubur tubuh, tapi kau sedang menanam benih teror baru. Dan di malam-malam tertentu, jika kau mendengar suara loncatan berat di tanah atau ketukan kepala di pintu, jangan membukanya. Itu mungkin adalah sastro atau turunannya, yang masih mencari tangan manusia untuk melepaskan simpul abadi di atas kepalanya.